Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan minggu kelima faktor herbal, materinya adalah faktor herbal mengenai obat-obat kanker prostat dan faktor herbal mengenai obat-obat tiroid ya. Jadi untuk materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai faktor herbal untuk tiroid. Ya, oke. Untuk materi pertama, faktor herbal tiroid ya. Ini ada pada beberapa bagian ya. Bagian pertama adalah penjelasan mengenai tiroid ya. Kemudian bagian yang kedua adalah materi tentang obat-obat herbalnya ya. Jadi tiroid ya, tiroid itu adalah kelenjar yang berada di leher ya, kelenjar yang berada di leher. Bentuknya seperti kupu-kupu ya, bentuknya seperti kupu-kupu, adanya di leher. Kemudian tiroid ini dikendalikan oleh hipotalamus ya. Jadi hipotalamus inilah yang mengendalikan keaktifan dari kelenjar tiroid. Ya. Kemudian kelenjar tiroid ini akan menghasilkan hormon, yaitu hormon T3 dan hormon T4. Ya. Hormon ini akan dilepaskan ya ke seluruh tubuh, dan ada beberapa tugas penting dari hormon tiroid ini ya. Yang pertama adalah meningkatkan metabolisme ya. Jadi kalau hormon tiroidnya itu banyak ya, atau hipertiroid ya, orangnya metabolisnya akan cepat. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau hormonnya itu sedikit atau kurang, maka metabolismenya akan lambat. Ya, kenapa? Karena memang hormon tiroid ini berperan dalam menaikkan metabolisme. Kemudian yang kedua, hormon ini juga berperan dalam perkembangan sel ya. Dalam artian dia perkembangan itu tidak hanya tumbuh ya, tapi juga berkembang ya. Dan ini kaitannya dengan perkembangan. Kalau hormonnya aktif ya, otomatis perkembangannya lebih cepat ya. Kalau hormonnya pasif juga atau sedikit ya, perkembangannya lebih lambat. Jadi ini hal-hal yang penting ya, yang mengenai tiroid. Kemudian di sini ada beberapa istilah ya, ini apa namanya itu, hipotalamus itu memerintahkan produksi tiroid, hormon tiroid ya, itu melalui thyroid stimulating hormone. Ya, jadi ini dia perintahnya melalui ini ya. Perintah itu melalui thyroid stimulating hormone atau TSH dan thiotropic releasing hormone. Jadi ini kan hipotalamus ini kan yang mengendali dari produksi hormon tiroid ya. Ini melalui beberapa tahap ya, yaitu melalui TRH atau thyroid releasing hormone dan melalui thyroid stimulating hormone. Dan barulah si hormon tiroid ini memproduksi hormon, yaitu hormon T3 dan hormon T4. Ya, kemudian hormon tiroid sendiri merupakan komponen utama ya, yang tidak pernah lepas ya, untuk mendukung seluruh fungsi dalam tubuh. Jadi ini merupakan komponen yang sangat vital ya. Jadi kalau hormonnya itu bermasalah ya, otomatis fungsi tubuhnya itu secara keseluruhan akan bermasalah. Di hormon itu kan tadi sudah udah ada ya, ada apa di gambar tadi udah kelihatan ya, kalau hormon tiroid itu diproduksi di itu kelenjar yang ada di leher ya. Jadi yang bentuknya seperti kupu-kupu. Ya, ini bentuknya seperti kupu-kupu ya. Letaknya itu tepatnya di bawah jakun ya, di atas tulang dada. Kemudian kelenjar tiroid ini bertugas untuk menghasilkan hormon, tadi sudah saya singgung, hormonnya ada dua, yaitu hormon T3 dan hormon T4 ya. Kemudian selain itu, hormon tiroid itu juga mengatur energi ya. Jadi tugasnya T3 dan T4 itu tadi kan mengatur metabolisme ya, misalnya contohnya mengatur energi ya, mengatur suhu ya, mengatur pertumbuhan jaringan gitu ya. Jadi makanya kalau orang itu kelebihan hormon tiroid, dia badannya merasa panas terus ya, merasa panas ya. Karena dia memang salah satu fungsinya mengatur suhu. Kemudian hormon yang dihasilkan itu juga selain mengatur energi, juga mempengaruhi kerja organ. Jadi hormon tiroid itu memang sangat vital sekali ya, sampai mempengaruhi kerja organ. Misalnya jantung. Nah, jadi kalau ada orang yang terkena hipertiroid ya,
itu jantungnya itu detaknya semakin cepat, ya, tensinya naik. Jadi kardiovaskulernya itu aktif, ya. Kalau hormon tiroidnya itu aktif. Sebenarnya kalau dia pasif ya sebaliknya. Karena mengatur juga pencernaan. Makanya orang yang hormon tiroidnya aktif itu dia pencernaannya aktif, ya, sehingga kecenderungannya badannya lebih kurus. Ya. Kemudian mengatur otot juga, mengatur saraf. Ya. Jadi ini memang pengaruhnya sangat luar biasa. Ya. Dia hampir semua organ, ya, mulai dari kardiovaskuler itu, kemudian saluran cerna, ya, saraf dan otot itu dipengaruhi oleh hormon tiroid. Jadi kalau hormon tiroid ini bermasalah, otomatis seluruh fungsi tubuh akan bermasalah. Nah, kemudian kalau kondisi normal itu seperti itu, ya, seperti itu tadi. Tapi kalau kondisinya nggak normal, ya, artinya kelenjar tiroidnya itu terganggu, ya, kelenjarnya yang terganggu, akibatnya hormon yang dibuat itu juga jumlahnya berkurang atau berlebihan. Jadi kalau terganggu itu bisa jadi hormonnya banyak, ya. Kalau itu bisa jadi hormonnya itu sedikit. Ya. Nah, gangguan ini berakibat adanya ketidakseimbangan, ya, dalam hormon tiroid dalam tubuh kita, sehingga menimbulkan penyakit. Ya. Jadi penyakitnya penyakit hormonal, ya. Jadi namanya penyakitnya hormonal. Nah, jika hormonnya itu berlebihan, ya ini disinggungnya, jika hormon yang dihasilkan itu banyak atau berlebihan, ya, maka dikatakan hipotiroid. Jadi kalau hormonnya berlebihan itu namanya hipotiroid. Nah, kenapa hipotiroid ini otomatis memperlambat metabolisme kan dan sebagainya, ya. Suhunya juga pengaturan suhunya juga minimal. Sebaliknya kalau hormonnya itu banyak, ya, aktif, ya, terlalu aktif, di sini dikatakan itu terlalu aktif, ya. Kalau dia aktif berarti kan hormon yang dihasilkan banyak, ya. Kalau yang ini kan hipo itu kurang aktif, ya, atau pasif lah. Hipo ini kan hipo, ya, kurang aktif. Kalau ini hiper, ya, terlalu aktif. Ini hormon yang dihasilkan banyak, ya, T3 D4 itu banyak. Jadi memang ini penyakit ini memang ada dua kutub, ya, kutub yang satu itu hiper, ya, kutub yang kedua itu hipo, ya, banyak dan sedikit. Jadi ada dua istilah, ya, hipertiroid dan hipotiroid. Kemudian tentunya dengan kondisi hipo dan hiper itu implikasinya ke tubuh kita, ya, ke organ, ya, ke saraf, ya, ke kardiovaskuler seperti yang disinggung. Tergantung dia itu hipo atau hiper, ya. Kalau hipo itu seperti apa, kalau hiper seperti apa. Jadi itu semuanya tergantung dari banyak sedikitnya hormon yang dilepaskan. Nah, ini di sini dijelaskan sedikit, ya. Kalau hipertiroid itu orangnya itu kan aktif, ya. Metabolismenya kan aktif. Jadi dia itu tidak malah karena badannya aktif, panas, ya. Dia juga sensitif terhadap udara panas, ya. Dan mudah lelah, ya, mudah capek, ya. Kemudian lehernya membesar. Ya karena dia aktif tadi, ya, metabolismenya cepat, ya. Kalorinya dibakarnya banyak, ya. Akhirnya berat badannya malah turun, ya. Karena dia aktif, ya. Malah dia sering lapar, ya. Sering lapar dan pokoknya kalau ini sering buang air besar. Jadi pencernaannya aktif, ya, sering buang air besar. Jadi metabolisnya aktif itu implikasinya seperti ini, ya. Berat badannya turun, ya, sering lapar, ya, sering buang air besar. Ini karena metabolismenya aktif, ya. Karena hormonnya terlalu banyak, ya. Hipertiroid, ya. Nah, ini kalau secara spesifik seperti ini, ya, gejalanya itu, ya. Banyak makan, ya. Kalau dia berefek ke saluran cerna, dia makan banyak, ya. Haus, ya, muntah, ya. Sulit menelan dan sebagainya. Nah, kalau dia menyerang sistem reproduksi, haidnya terganggu, ya, siklus haidnya terganggu, ya. Biasanya haidnya mungkin rutin, ya. Kalau orang normal kan 28 hari, ini bisa sampai cepat, ya, nggak sampai 28 hari terus jumlahnya banyak, ya. Polimenore, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Polimenore itu haidnya banyak, ya. Ini mengganggu siklus haid, ya.
Pada laki-laki menyebabkan disfungsi ereksi, ya, atau penurunan libido, dan ini banyak. Kemudian kulitnya berlebihan, ya, kulitnya itu keringatnya berlebihan, rambutnya rontok. Jadi kalau itu ke kulit, jadi semua organ kena ya, pencernaan kena, reproduksi kena, kulit juga kena ya. Kemudian ke saraf juga ya, mudah tersinggung, sulit tidur atau insomnia ya, tangannya gemetar. Ini kalau hormonnya aktif ya. Kalau kan kardiovaskuler tadi sudah saya singgung ya, jantungnya berdebar-debar ya. Kemudian jantungnya berdebar-debar berarti kan takikardi ya, jantungnya cepat ya, seperti kemarin ya gejala dari pneumonia itu kan terjadi takikardi ya, jantungnya berdebar-debar, gangguannya cepat ya. Dan tensinya naik ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi efeknya ke kardiovaskuler juga sangat kuat ya. Kemudian sistem ke otot dan tulang juga mudah lelah ya, nyeri dan osteoporosis ya. Jadi ini yang bahaya ini pengeroposan tulang. Kalau dia sampai ke tulang ya. Kemudian hipertiroid itu ada yang spesifik yang dinamakan Graves ya, penyakit Graves ya. Ini jenis hipertiroid ya. Nah, penyakit Graves ini sebenarnya juga hipertiroid biasa, cuman dia itu ada beberapa gejala yang tidak ditemukan ya pada hipertiroid biasa ya. Yaitu ini tulang keringnya itu bengkak ya. Kemudian bola matanya menonjol. Kemudian matanya kabur atau penglihatannya menurun. Atau penglihatannya ganda. Jadi ini penyakit Graves itu adalah bagian dari hipertiroid ya, tetapi agak spesifik ya. Spesifiknya itu ciri-ciri gejalanya itu agak berbeda sedikit. Kemudian yang kedua itu kalau hipotiroid itu bagaimana? Kalau hipotiroid itu kebalikannya ya, dari hipotiroid, dan itu semuanya tergantung dari tingkat keparahannya. Nah, kalau hipertiroid itu berat badannya naik ya. Kalau hipertiroid kan berat badannya turun ya. Kenapa? Karena metabolismenya lambat ya. Jadi metabolismenya itu lambat sehingga berat badannya naik ya. Karena kalorinya tidak dibakar ya. Jadi semuanya jadi lemak ya. Nah, ini juga merugikan juga ya. Jadi dia makan tapi hampir semuanya jadi lemak ya. Gejalanya juga beda ya. Ini gejalanya itu beda dengan tadi. Kalau ini gampang lelah ya. Kemudian sembelit ya. Kalau tadi kan buang air besarnya sering, ini kebalikannya sembelit ya. Wajahnya bengkak ya. Suaranya serak ya. Ini kalau ini kolesterolnya meningkat. Jadi ini memang hampir semua organ juga kena ya. Mulai dari otot ya, kulit ya, kemudian jantung ya. Ini saraf ya, depresi ya. Kalau ini jantung melambat itu bradikardi. Kalau hipertiroid itu jantungnya kan cepat. Kalau ini kebalikannya, jantungnya melambat atau bradikardi. Gangguan memori dan sebagainya. Ini kalau hipotiroid. Jadi pada prinsipnya hipotiroid dan hipertiroid ini berbeda dari sisi yang satu itu sangat aktif. Kalau yang hiper ya, kalau yang hipo itu pasif atau kurang ya. Nah, bagaimana kalau nggak diobati ya? Tentu kalau diobati itu juga menjadi masalah ya. Ini masalah ya. Ini dijelaskan di sini ya. Kalau nggak diobati itu semakin parah ya. Menjadi gondok ya. Jadi kalau nggak diobati akhirnya menjadi membengkak ya, terus menjadi gondok. Jadi orang yang terkena gondok itu sebenarnya hipotiroid ya, bukan hipertiroid tapi hipotiroid. Atau menjadi pelupa dan sebagainya ya. Nah, hipotiroid yang berkelanjutan itu kalau parah itu dia bahkan mengancam jiwa. Ya. Jadi itu tadi mengenai mengenai patofisiologinya ya. Jadi sekilas saja ya, karena agar kita itu ngerti sebenarnya topik kita itu seperti apa. Karena kan kita akan membahas obatnya ya, obat herbalnya. Jadi kalau obat kimianya nggak akan kita bahas ya. Nanti dibahas di semester 7 ya mengenai hormon. Jadi itu etiologi dan patofisiologinya, tapi itu singkat saja ya. Kemudian materi yang nanti itu mengenai obat herbalnya.